warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Elmaini dengan NIM 8568866559. Saya dari program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang bertemakan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, menurut pemahaman saya, makna pilar dalam konteks pendidikan adalah sesuatu yang menjadi dasar utama atau penopang agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pilar dapat diibaratkan sebagai tiang pada sebuah bangunan, dan jika tiangnya kuat, maka bangunannya akan kokoh. Begitu juga dengan pendidikan. Jika pilar-pilarnya kuat, maka proses pendidikan juga akan berjalan dengan baik dan mampu membentuk peserta didik yang berkualitas. Menurut saya, pilar pendidikan sangat penting karena pendidikan tidak cukup hanya membuat anak pintar secara akademik saja, tetapi juga harus membantu anak belajar bekerja sama, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Dengan adanya pilar pendidikan, proses belajar akan menjadi lebih terarah, seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pilar dalam pendidikan merupakan dasar atau tiang penguat yang menopang seluruh proses pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 nih. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tolodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Menurut pemahaman saya, Ing Ngarso Sung Tolodo berarti ketika berada di depan, seorang guru harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didiknya. Selanjutnya, Ing Madya Mangun Karso, yang berarti ketika berada di tengah peserta didik, seorang guru juga harus mampu untuk membangun semangat, motivasi, dan kerjasama dalam belajar. Selain itu, Tutwuri Handayani, yang berarti ketika berada di belakang, seorang guru memberikan dorongan, dukungan, dan kepercayaan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan percaya diri. Jadi, menurut saya, prinsip ini sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan, karena guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter serta membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang positif. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Menurut analisis saya, prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan untuk diterapkan di era digital saat ini. Di dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi maupun media sosial yang baik. Tentunya, hal ini sesuai dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tolodo. Selanjutnya, guru juga harus mampu untuk membangun semangat, motivasi, dan keterlibatan peserta didik dalam belajar meskipun dilakukan secara online sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangun Karso. Selain itu, guru juga perlu untuk memberikan dorongan dan kepercayaan agar peserta didik dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dan hal ini berhubungan dan sesuai dengan Tutwuri Handayani. Namun, menurut saya, penerapan prinsip ini pastinya juga memiliki tantangan, seperti kurangnya pengawasan saat belajar daring, rendahnya literasi digital, serta pengaruh negatif teknologi dan media sosial terhadap karakter peserta didik. Oleh karena itu, peran guru di era digital saat ini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan pengarah agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap memiliki karakter yang baik. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini.
Menurut saya, pilar pendidikan dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, yaitu dengan membantu peserta didik untuk tidak hanya berkembang dalam bidang akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, dan cara berpikir mereka. Apalagi di era sekarang, pendidikan sangat membutuhkan keseimbangan antara pengetahuan dan juga nilai-nilai kehidupan, agar peserta didik mampu menghadapi perkembangan teknologi maupun tantangan sosial. Jadi, jika pilar pendidikan diterapkan dengan baik oleh guru, sekolah, dan keluarga, maka pendidikan di Indonesia ini tentunya juga akan dapat menjadi lebih berkualitas dan mampu untuk menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.